Hai semuanya, bertemu lagi di channel ini. Jadi hari ini saya mau bahas pinjaman online lagi yang resmi OJK. Dan mungkin kalian sudah sering melihat iklan dari aplikasi ini. Tidak lain tidak bukan adalah dari Uwatas, teman-teman. Nah, seperti apa aplikasinya dalamnya itu ya? Sistemnya gimana, tenornya berapa, limit yang diberikan itu berapa, supaya nanti teman-teman tahu detailnya agar bisa mempertimbangkan kembali sebelum terlanjur melakukan pinjaman di aplikasi ini gitu. Karena di sini saya akan berikan info detail ya, tujuannya seperti tadi, dan teman-teman tidak perlu daftar sendiri, tidak perlu install aplikasinya sendiri kalau memang nanti tidak cocok gitu. Makanya silahkan subscribe channel ini dan selalu ikuti video-video terbaru soal info aplikasi pinjaman online. Oke, langsung saja di sini sudah masuk di aplikasinya saya. Baik, di sini akun saya sendiri mendapatkan limit pendanaan maksimal Rp1.400.000, dan di sini saya bisa pinjam lebih kecil yaitu 1 juta. Misalkan saya mau pinjaman 500.000 itu nggak bisa, jadi kita hanya dikasih dua opsi saja, jadi nggak bisa fleksibel gitu pinjamannya ya teman-teman. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan karena setiap orang itu memiliki kemampuan bayar yang berbeda ya. Jadi misalkan kalian mampu bayarnya pinjaman 1 juta ya pilih 1 juta. Kalau misalkan kemampuan bayarnya 500.000, nah ini yang susah karena nggak ada pilihannya. Makanya menurut saya sistem yang kurang fleksibel ini kurang cocok untuk teman-teman yang maksudnya penghasilannya tidak pasti gitu. Nah, untuk tenornya di sini hanya satu pilihan saja yaitu 90 hari ya teman-teman. 90 hari sekitar 3 bulan, tapi nanti teman-teman perlu perhatikan dulu, jangan dikira ini tenornya cicilnya itu 1 bulan sekali. Karena di sini tidak ditampilkan tanggal jatuh temponya itu berapa, nominal yang harus dibayar berapa. Baru akan ditampilkan ketika kita klik lihat detail seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Kita pinjam 1 juta, bayarnya nanti Rp1.272.000. Yang akan kita terima nanti seingat saya sih utuh ya teman-teman. Nggak tahu lagi kalau saya salah, coba teman-teman koreksi di kolom komentar ya. Seingat saya terimanya utuh. Nah, untuk cicilannya saya kan rekam video ini tanggal 21 Maret ya. Misalkan saya cairkan hari ini, itu jatuh tempo pertamanya tanggal 5 April. Paham sampai sini? Ya, kelihatan kan? Saya mencairkan hari ini, misalkan nanti tanggal jatuh temponya itu tanggal 5 April. Jadi jaraknya hanya 2 minggu atau 15 hari setelah saya melakukan pinjaman. Saya nanti 15 hari kemudian harus bayar pinjamannya. Jatuh tempo tanggal pertama ya. Nah, kemudian nominal yang harus dibayarkan juga cukup gede. Di sini nominal yang harus dibayarkan sekitar Rp889.000. Artinya ini hampir melunasi pinjaman pokok kita ya. Pinjaman pokok kita kan 1 juta ya. Ini 80% lebih kita harus bayar duluan di awal. Nah, jatuh tempo keduanya itu tanggal 5 Mei, jaraknya 1 bulan dari cicilan pertama ya. Nominalnya Rp190.000. Cicilan terakhir atau yang ketiga tanggal 19 Juni. Nominalnya Rp192.800, sekitar itu. Nah, ini yang saya maksud, jangan dikira cicilannya itu per bulan, karena ada beberapa aplikasi yang cara mainnya kayak gini teman-teman. 2 minggu kita disuruh bayar gede jatuh tempo pertamanya itu. Nah, sisanya itu kita bayar kurangannya itu kayak bunga-bunga belakangnya itu ya teman-teman. Nah, menurut saya sistem seperti ini ya menguntungkan pihak aplikasi karena perputaran uangnya ya lebih cepat ke mereka gitu ya. Nah, sedangkan kita kan biasanya habis pinjam gitu butuh jeda 1 bulan paling tidak untuk mengembalikan uangnya ya, karena supaya worth it ya, kita pinjam 1 bulan kemudian barulah bayar. Itu sedikit bisa dibilang adil lah, rata-rata kan pinjaman seperti itu. Sedangkan kalau 2 minggu kemudian nanti kita suruh bayar dan nominalnya cukup gede ya, ini bisa dibilang kita yang rugi teman-teman ya. Kalau misalkan nominal awalnya nggak terlalu gede seperti ini, oke lah, nggak masalah. Misalkan cicilan pertama ya, jaraknya nggak apa-apa 2 minggu, tapi cicilan pertama nominalnya ya misalkan 200.000 lah atau 150.000, itu masih oke lah. Ini cicilan pertama nominalnya hampir 900.000, ini kita yang kacau gitu. Oke.
Nah, jadi kurang lebih seperti itu sistem dari aplikasi Uwatas ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin melihat iklan dan kepikiran mau pinjam di sini, coba dipertimbangkan kembali. Kalau misalkan kalian kemampuan bayarnya sanggup, ya silahkan, gak ada larangan. Karena di sini saya hanya mereview apa adanya supaya teman-teman yang nggak tahu itu jadi tahu dan bisa mempertimbangkan kembali sebelum melakukan pengajuan pinjaman online gitu. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Saya rasa udah cukup detail ya teman-teman. Jangan lupa di like videonya kalau kalian suka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.